Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana Pak kabar Pak Wawan hari ini? Alhamdulillah luar biasa itu. Bagaimana dengan Bu? Wah, saya luar biasa Pak. Ini jaga kesehatan dalam kondisi yang kurang bagus ini. Ngomong-ngomong, tadi Pak Wawan WA saya nggih mau ngajak ngobrol. Iya Bu, betul sekali. Saya tadi WA Bu. Saya ingin bercerita Ibu. Baik. Kita kan punya waktu tidak terlalu banyak nggih Pak nggih, hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Kira-kira nih Pak Wawan mau bicarakan apa dengan saya? Iya, terima kasih Bu. Jadi begini Bu, ada beberapa gerakan dengan Bu tentang pembelajaran saya. Saya ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran, khususnya dari pelajaran matematika untuk materinya beda. Kok merasa menurut saya itu dalam perkalian di kelas tidak matematik berikut. Untuk materi matematik di kelas gimana itu? Oke, jadi Pak Wawan saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid kelas 2 nggih. Itu? Iya, betul sekali Bu. Jadi rasanya kok sulit sekali mengajarkan perkalian ini di kelas 2. Nggih. Kira-kira nih dari ngobrol kita hari ini, Pak Wawan ingin mendapatkan apa dari diskusi dan percakapan kali ini? Iya, mungkin begini Bu, saya bercerita dengan berdiskusi dengan Bu. Harapan saya dengan berdiskusi ini saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini Bu. Nggih, berarti apa yang bisa dilakukan Pak Wawan supaya murid-murid Pak Wawan itu bisa memahami materi perkalian ini, Pak? Iya Bu, supaya murid-murid saya mudah paham tentang perkalian, saya mengajar kemarin tuh selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian, dan mereka tuh menjawab sudah paham. Tetapi ketika saya beri soal dan saya koreksi, nilainya jelek-jelek. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak ternyata belum paham. Baik Pak Wawan. Menurut Pak Wawan nih, anak-anak yang memahami perkalian itu seperti apa indikatornya? Jadi menurut saya anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan untuk mengerjakan soal perkalian. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan pengerjaan perkalian dari mengubah menjadi penjumlahan berulang, kemudian jumlahnya dengan benar. Nah, hasil akhirnya benar. Begitu nggih idealnya nggih yang dimaksud Pak Wawan nggih? Iya sih Bu, harusnya idealnya seperti itu Bu. Baik,
Kalau misalnya nih nggih, anak-anak dikatakan bisa mengerjakan itu semua berada di level 10, kemudian anak-anak yang belum bisa mengerjakan sama sekali itu di level 1. Menurut Pak Wawan nih kira-kira anak-anak Pak Wawan itu berada di level berapa sekarang ini? Kalau saya amati Bu ya, beragam sekali murid-murid saya di kelas 2 ini memahami untuk materi perkalian. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Kemudian ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya masih salah. Kemudian kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 dari idealnya. Oke, kalau menurut Pak Wawan, murid-murid Pak Wawan saat ini pada level 5, apakah ada kemungkinan murid-murid Pak Wawan itu bisa mencapai level 10? Bisa Bu. Dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti murid-murid paham. Mereka bisa berada di level 10. Oke. Nah, kira-kira nih untuk membantu anak-anak putra-putri panjenengan itu mencapai level 10, apa yang bisa panjenengan lakukan? Nah, sebenarnya sih begini Bu, itu yang baru saya pikirkan. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini? Saya sebetulnya ada beberapa ide sih Bu. Apa itu kira-kira idenya Pak? Saya tertarik sekali. Ya. Jadi begini Bu, saat mengajar kemarin saya menggunakan metode ceramah. Ya. Kemudian menulis contoh cara mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Kemudian setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu belum bisa memahami sesuatu yang dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif, menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Kemudian dalam menjelaskannya, mungkin saya bisa tayangkan video pembelajaran yang berupa kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Kemudian lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya menggunakan stick es krim atau kelereng atau batu atau biji kaca yang bisa langsung dihitung oleh murid. Itu ide saya Bu. Apakah ada permainan dalam akhir sesi ini nanti Pak Wawan? Iya, ada game yang saya ingin lakukan Bu. Nah, itu coba dijelaskan Pak. Gamenya apa namanya guys? Itu namanya game habiskan tentakel. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting, kemudian saya tempelkan di gambar berita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stick es krim, kelereng, batu. Mengerjakan, maka dibawa ke guru, dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi di tentakel berita itu. Rencana saya sih seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali nggih untuk desain permainannya. Lalu ukuran keberhasilan dari aksi Pak Wawan ini, rencana aksi Pak Wawan ini apa nggih? Mungkin untuk ukurannya dari kendalanya Ibu, saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini. Itu membutuhkan tempat yang luas juga Bu. Untuk murid melakukan kegiatan tuh lebih leluasa dalam bermain game habiskan tentakelku ini Bu. Nah, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Pak Wawan terapkan nih dalam pembelajaran yang jenengan rencanakan tadi? Ya, mungkin kendalanya seperti yang saya sampaikan tadi, selain ukuran keberhasilan, waktu Ibu. Jadi waktu mungkin saya butuh persiapan itu tadi.
termasuk menyiapkan tempatnya, bahan-bahannya, seperti itu Bu. Oke. Nah, kalau demikian, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak Wawan untuk mempersiapkan segala macam kebutuhan yang dengan butuhkan untuk persiapan pembelajaran ini? Kemudian juga solusi dari kendala itu dengan mau merencanakan seperti apa? Ya, jadi karena pelajaran matematika itu masih dilaksanakan 3 hari lagi, jadi saya bisa menyiapkan media-medianya mulai dari sekarang itu. Kemudian saya juga bisa menyusun dulu langkah-langkah untuk pembelajarannya, dan menyiapkan media dan gamenya. Dan saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya karena 3 hari ke depan. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan saya setting Ibu, jadi meja dan kursinya di pinggir semua, tengah menjadi longgar. Jadi anak-anak dalam bermain game tentakelku nanti, habiskan tentakelku nanti itu bisa leluasa itu, seperti itu Bu. Iya, luar biasa sekali. Terus adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Pak Wawan untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Ya, saya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya tentang rencana aksi pembelajaran ini, supaya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Ini saya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya tentang rencana aksi pembelajaran supaya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu. Nah, kira-kira nih Pak Wawan mau menerapkannya kapan tepatnya untuk pembelajaran nanti di hari Kamis Bu. Ya, di hari Kamis Bu. Kalau demikian kita review sebentar hasil ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Yang Pak Wawan dapatkan nih dari sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini apa saja? Ya, terima kasih Bu, sudah menjadi teman cerita saya. Tadi kan awalnya saya bingung Bu tentang masalah murid yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pelajaran perkalian di kelas saya, sampai murid-murid saya paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Saya merasa lebih bersemangat ini Bu. Keren nih rencana Pak Wawan nih. Kalau demikian nanti kita ketemu lagi minggu depan Pak Wawan Saya ingin mendengar cerita hasil dari penerapan rencana pun Pak Wawan. Ya, siap Bu. Nanti kalau Pak Wawan membutuhkan bantuan bisa WA saya kembali. Ya, boleh Bu. Ya, terima kasih Pak Wawan. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Pak Wawan.